Wacana Piala Dunia 2030 dengan format 64 tim yang kabarnya mendapat persetujuan Presiden FIFA Gianni Infantino langsung mengguncang dunia sepak bola. Jika terrealisasi, peluang timnas Indonesia tampil di ajang tertinggi dunia semakin terbuka lebar. Skema tersebut dinilai bisa mengubah peta persaingan global dan memperbesar jumlah negara peserta secara signifikan. Jika Piala Dunia benar-benar diperluas menjadi 64 tim, maka akan ada tambahan 16 slot dari edisi 2026. Sebagai perbandingan, Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Utara akan diikuti 48 negara. Saat ini, Asia memiliki 9 slot di Piala Dunia 2026, terdiri dari 8 tiket langsung dan 1 jalur play-off. Dengan format 64 tim, jumlah wakil Asia diperkirakan meningkat menjadi 10 hingga 12 negara. Situasi ini membuat peluang Indonesia untuk mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia semakin realistis. Meski begitu, faktor kunci tetap ada pada performa tim. Pelatih John Herdman tetap menekankan pentingnya peningkatan kualitas skuad. Pada FIFA Series 2026, timnas Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Mereka menang 4-0 atas Saint Kitts and Nevis dan kalah tipis 0-1 dari Bulgaria. Hasil tersebut menjadi modal evaluasi penting. Dengan format kompetisi yang bisa berubah besar, persiapan matang menjadi syarat utama agar Indonesia tidak sekedar menjadi penonton di panggung dunia. Pelatih asal Inggris, John Herdman, telah memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026. Pemusatan latihan ini digelar sebagai persiapan timnas Indonesia sebelum turun di Piala AFF 2026 pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dalam pemusatan latihan itu, pemain-pemain yang turun di FIFA Series 2026 tidak dipanggil. Menurut pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangamanan, pemain-pemain yang turun di FIFA Series 2026 akan masuk skuad akhir Piala AFF 2026. Menurut Bung Ropan, jika Rizky Ridho dan kawan-kawan ambil bagian, timnas Indonesia berpeluang juara Piala AFF 2026. Jika gelar juara disabet, timnas Indonesia akan mencetak sejarah untuk pertama kalinya kampiun ajang 2 tahun tersebut. Timnas Indonesia tergabung di grup A Piala AFF 2026 bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff. Nantinya masing-masing tim akan menjalani 2 laga kandang dan tandang. Sesuai regulasi, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Babak semifinal dan final akan digelar dalam 2 leg alias kandang dan tandang. Pemain keturunan Sumatera yang berkarir di Australia, Luke Vickery, mengaku sudah beberapa kali berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia John Herdman. Ia sangat tertarik dengan visi yang dimiliki pelatih asal Inggris tersebut. Fikri menjadi salah satu pemain yang digadang-gadang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Penyerang berusia 20 tahun itu saat ini bermain di kompetisi tertinggi sepak bola Australia bersama MacArthur FC. Fikri mengaku sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Herdman. Ia mengaku kepincut dengan visi sang pelatih bersama timnas Indonesia. Ya, saya sudah berkomunikasi dengannya. Kami sudah bicara beberapa kali dan saya suka visinya bersama timnas Indonesia. Ya, itu akan sangat menarik, kata Fikri. Pemain berdarah Medan itu bahkan mengaku sangat terbuka untuk membela timnas Indonesia. Fikri dirasa sebagai sosok tepat untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Pemain yang bisa bermain di sektor sayap dan striker itu tercatat sudah mengemas total 6 gol dari 27 penampilan bersama MacArthur FC di semua kompetisi. Sinyal positif dikirimkan oleh gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, jelang pemusatan latihan skuad Garuda. Setelah menepi hampir setengah tahun akibat cedera hamstring, Marcelino akhirnya kembali beraksi di lapangan hijau dan langsung memberikan kontribusi nyata. Pemain yang akrab disapa Lino ini diturunkan sebagai starter saat tim AS Trencin B melakoni laga uji coba melawan FK Racha Bratislava Jumat. Ini menjadi penampilan pentingnya dalam sebuah pertandingan sejak terakhir kali merumput pada November tahun lalu. Dalam laga yang dimenangkan AS Trencin B dengan skor telak 8-2 itu, Marcelino sukses mengukir 1 assist. Ia bermain selama 45 menit di babak pertama sebelum digantikan pada jeda pertandingan. Laga comeback ini seolah menjadi ajang pemanasan yang sempurna bagi Marcelino sebelum ia kembali ke tanah air.
Seperti diketahui, namanya masuk dalam daftar 23 pemain yang dipanggil oleh pelatih John Hartman untuk mengikuti pemusatan latihan jelang Piala AFF 2026. Kembalinya Marcelino jelas menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi timnas Indonesia. Kualitasnya sebagai gelandang serang kreatif sangat dibutuhkan oleh tim. Kepiawaiannya dalam melakukan dribble, menusuk pertahanan lawan, hingga naluri mencetak golnya yang tinggi diharapkan bisa kembali menjadi pembeda. Ipswich Town resmi promosi ke Premier League 2026-2027. The Tractor Boys mengamankan tempat di Premier League musim depan setelah finish runner-up di klasemen akhir Divisi Championship atau Liga 2 Inggris 2025-2026. Di pekan ke-46 Divisi Championships 2025-2026 yang baru saja berakhir, Ipswich Town menjamu Queen's Park Rangers atau QPR. Hasilnya, Ipswich Town menang 3-0 atas QPR. Promosinya Ipswich Town ke Premier League otomatis membuka peluang pemain timnas Indonesia Elkan Bagot mencicipi kasta tertinggi sepak bola Inggris. Sejatinya, Ipswich Town pernah ambil bagian di Premier League 2024-2025. Namun saat itu Elkan Bagot tidak mendapat kesempatan bermain bersama Ipswich Town di Premier League. Elkan Bagot hanya dipercaya tampil di Piala FA dan Piala Liga Inggris sebelum dipinjamkan ke Blackpool pada Januari 2025. Saat ini Elkan Bagot terikat kontrak bersama Ipswich Town hingga 30 Juni 2028. Menarik menanti jalan karir Elkan Bagot ke depan. Kabar burung soal pemain naturalisasi baru kembali memanaskan jagat sepak bola nasional jelang Piala AFF 2026. Nama bek tangguh Pascal Struijk kabarnya masuk dalam radar pantauan tim pelatih John Hartman buat memperkuat lini belakang. Meski masih rumor, kode-kode di media sosial sudah bikin netizen bola tanah air heboh dan berharap ini jadi kenyataan. Kehadiran pemain berpengalaman di Liga Top Eropa tentu bakal bikin pertahanan Indonesia makin sulit ditembus lawan. Selain Struijk, nama penyerang tajam seperti Dian Zendenberg juga disebut-sebut sedang dalam proses komunikasi intens dengan PSSI. Stok striker house goal memang jadi prioritas utama Hartman, biar penyelesaian akhir timnas gak lagi melempem. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan kalau naturalisasi tetap berjalan selama pemain tersebut punya kualitas dan darah keturunan. Fokus utama federasi adalah membangun kedalaman skuad yang seimbang antara pemain lokal dan diaspora. Proses administrasi yang makin cepat diharapkan bisa membuat para pemain baru ini debut di Piala AFF 2026 mendatang. Kekuatan skuad Garuda diprediksi bakal makin full senyum kalau semua target naturalisasi ini berhasil bergabung. Para pemain yang tidak tercantum dalam daftar 23 nama untuk pemusatan latihan timnas Indonesia pada akhir Mei ini tampaknya tidak perlu berkecil hati. Pengamat sepak bola Roni Pangamanan atau Bung Ropan meyakini bahwa pintu skuad Garuda untuk Piala AFF 2026 masih terbuka lebar bagi mereka. Seperti diketahui, TC kali ini tidak menyertakan beberapa nama yang tampil gemilang di Super League. Menurut Ropan, absennya mereka bukan berarti mereka telah tersisih dari persaingan. Bung Ropan menjelaskan bahwa komposisi 23 pemain yang dipanggil saat ini bukanlah skuad final. Masih akan ada proses seleksi dan penambahan pemain lain, terutama dari kompetisi domestik, untuk membentuk tim yang akan berlaga di turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Argumen ini sangat kuat, mengingat Piala AFF tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Hal ini membuat pelatih John Hartman dipastikan tidak bisa memanggil para pemain yang merumput di Eropa dan harus memaksimalkan talenta dari liga lokal. Lebih dari itu, Ropan meyakini bahwa kekuatan sejati tim berbasis domestik baru akan terbentuk setelah TC ini selesai. Ia bahkan menyebut nama-nama pilar lain yang juga absen dari daftar 23 pemain saat ini, seperti Rizky Ridho dan Jordi Amat, kemungkinan besar akan menjadi bagian dari skuad akhir. Pelatih Timnas Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto, menyatakan kesiapan penuh anak asuhnya guna melakoni laga pembuka Grup B Piala Asia U17 2026 melawan China. Pertandingan krusial tersebut akan diselenggarakan di King Abdullah Sports City Training Stadium pada Selasa 5 Mei 2026. Persiapan matang telah dilakukan oleh skuad Garuda Muda setelah menyelesaikan rangkaian evaluasi taktik. Dilansir dari Suara,
Dasar perbaikan strategi ini merujuk pada performa tim yang menunjukkan tren positif saat menjalani laga uji coba melawan Arab Saudi beberapa waktu lalu.